Jadi gini, memang ada bahasa Latinnya, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Katanya, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Tapi kenapa sekarang malah yang dituduh disuruh membuktikan dirinya sendiri? Ini kita lagi bicara hukum atau logika yang mulai dipelintir. Sahabat orang pinggiran, pernyataan terbaru dari Refli Harun sebagai kuasa hukum Roy Suryo kembali memancing perdebatan. Ia mengatakan bahwa dalam kasus dugaan fitnah ini, justru pihak Pak Jokowi lah yang seharusnya membuktikan keaslian ijazahnya. Mungkin sekilas terdengar masuk akal, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ada pertanyaan besar. Apakah benar beban pembuktian bisa dipindahkan begitu saja? Sebelum membahas ini, mari kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Jadi gini, memang ada bahasa Latinnya, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tetapi kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, ya sudah, cabut laporan, cabut tuntutan, karena nggak bisa dibuktikan. Jadi nggak bisa kemudian memaksakan satu kasus terus-menerus, sementara pembuktiannya nggak ada. Misalnya melakukan, katakanlah Rosario dikatakan memfitnah. Bagaimana mengukur dia memfitnah sementara ijazahnya sendiri tidak bisa dibuktikan asli atau palsu? Nah, tapi saya ingin tambahkan, dalam kasus ini harusnya beban pembuktian itu adanya di Pak Jokowi. Kenapa? Karena yang dibuktikan itu adalah sesuatu milik dia. Kan nggak mungkin Roy Suryo, Dr. Tifa suruh membuktikan. Karena dia tidak memegang ijazahnya, kecuali Roy Suryo dipinjemin ijazah, dipotret, suruh buktikan. Itu baru fair. Tapi sepanjang ijazahnya itu di-keep oleh Pak Jokowi, maka ya Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazahnya itu memang tidak palsu, memang asli. Kalau dia malas, ya udah, dia kasihkan aja ijazah itu, dipinjamkan kepada Dr. Tifa, kepada Roy Suryo, suruh mereka membuktikan di depan halayak. Kan kadang-kadang kita begitu. Dan malas saya, silakan kamu buktikan sendiri, kan begitu kan? Nah, padahal sesungguhnya mudah sekali. Yang menjadi tolok ukur indikator kan sudah jelas, yaitu ijazah per tanggal 15 Desember 2025. Itu saja yang dikeluarkan. Yang sampai sekarang kita cuma ngelihat 5 menit, udah itu hilang. Sudah 6 bulan hilang barang itu ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lebih. 4 bulan udah hilang. Kita tidak bisa padahal 4 bulan itu berarti sepertiga dari 1 tahun itu. Hilang itu barang. Harusnya sudah terlihat dan sudah perintahkan untuk dilakukan, katakanlah, transparansi kajian. Makanya saya selalu bilang, udahlah, instead of kita bicara pengadilan yang kadang-kadang juga terbatas untuk mengungkap ijazah palsu karena tidak ada pengadilan yang membuktikan ijazah palsu. Udahlah, Pak Prabowo saja bentuk fact finding tim pencari fakta. Tidak hanya mengungkapkan ijazah Jokowi, tapi juga latar belakang siapa itu Jokowi. Nah, itu. Ya, who Jokowi is. Who is Jokowi? Sudah cukup kan? Sangat disayangkan pernyataan ini datang dari seorang Refli Harun yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus pengacara, di mana ia tentu tahu bahwa dalam hukum ada prinsip klasik bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Artinya sederhana, kalau seseorang menuduh sesuatu itu palsu, maka dialah yang harus membuktikan kepalsuannya, bukan malah sebaliknya. Nah, dalam kasus ini,
UGM serta Baris Krim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya secara hukum posisi awalnya sudah jelas, namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya, di mana tuduhan tetap dilontarkan, tapi beban pembuktian ingin dialihkan. Alasannya karena yang dituduh adalah pemilik ijazah. Pertanyaannya, kalau logika ini dipakai, maka setiap orang yang dituduh harus terus membuktikan dirinya meskipun sudah ada hasil resmi. Lalu fungsi penyelidikan itu untuk apa? Lebih jauh lagi, argumen bahwa pihak penuduh tidak bisa membuktikan karena tidak memegang ijazah juga jadi persoalan. Karena dalam hukum, pembuktian tidak selalu harus dari barang yang dipegang langsung. Ada saksi, ahli, dan dokumen pembanding. Jadi kalau dikatakan tidak dipegang bukan berarti tidak bisa membuktikan. Dan pada titik ini kita melihat ada pergeseran dari prinsip hukum menjadi permainan narasi.